teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Teori ini meyakini Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang Arab menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Ketiga, teori Persia. Ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia pada abad ke-13 Masehi. Tradisi dan kebudayaan Islam diyakini memiliki persamaan dengan Persia. Keempat, teori Tiongkok. Menurut teori ini diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-7 Masehi. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. Pertama, jalur perdagangan. Pada abad ke-7 sampai abad ke-16, pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, Indi menuju Cina melalui transportasi laut. Mereka sampai di pesisir Indonesia sambil berdagang serta berdakwah. Kedua, jalur perkawinan. Pada pedagang Muslim yang singgah di Indonesia tersebut ada yang menikah dengan wanita Indonesia sehingga terbentuklah keluarga Islam, kemudian berkembang menjadi perkampungan Islam. Ketiga, jalur pendidikan. Para ulama dalam menyebarkan agama Islam dengan melalui masjid, mushola, pesantren, kemudian mereka mengajarkan ajaran Islam. Keempat, jalur kesenian. Penyebaran agama Islam melalui seni, bangunan, seni pahat, seni tari, seni, musik dan seni sasta. Hal ini mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Kelima, jalur tawasuf. Ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor pendukung perkembangan Islam di Nusantara karena unsur atau budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Keenam, jalur politik. Ketika seorang raja memegang peranan penting dalam penyebaran agama tersebut, secara sukarela rakyatnya akan mengikuti gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, gerakan pendidikan dan sosial. Para pembaharu Islam di Indonesia memiliki pandangan tentang pentingnya pendidikan dalam membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Gerakan politik. Islam menolak penjajahan dalam bentuk apapun sehingga umat Islam turut ambil bagian dalam berjuang melawan dan mengusir penjajah. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik organisasi sosial, kemasyarakatan, maupun organisasi sosial politik. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia, PERMI, Sarekat Islam SI, dan Partai Islam Indonesia PII. Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 1945. Perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Jawa. Penyebaran ke Pulau Jawa dari Malaka. Waktunya tidak diketahui pasti. Bukti tertuanya ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik tahun 1082 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari temuan batu nisan di Troloyo, Trowulan dan Gresik. Berita dari Mahuan 1416. Adanya orang-orang Muslim tinggal di pelabuhan Gresik. Ditambah lagi kerajaan Majapahit sedang masa kemunduran di awal abad ke-15 Masehi. Tuban dan Gresik sebagai awal penyebaran Islam. Perkembangan Islam di Sulawesi. Penyebaran Islam di Pulau Sulawesi, terutama bagian selatan diperkirakan terjadi pada abad ke-15 Masehi. Terjadi melalui konversi pusat kekuasaan, istana atau keraton,
Konversi agama dijalankan dengan pusat kekuasaan yang telah ada. Perkembangan Islam di Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin diawali dengan adanya krisis kepentingan di penghujung waktu. Berakhirnya Kerajaan Daha Hindu. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Daerah lainnya di Kalimantan adalah Kalimantan Barat mula-mula di daerah Muara Sambas dan Sukadana. Pembawaan agama Islam melalui para pedagang dari Johor, serta ulama dan mubalik dari Palembang. Lalu penyebaran Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Dataweri Bandang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan. Perkembangan Islam di Sumatera. Abad ke-7 Sumatera bagian utara merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai, terutama pedagang Arab. Daerah ini menjadi strategis menunggu datangnya angin laut menuju ke barat. Saat ini dimanfaatkan untuk menyebarkan Islam. Apalagi di Sumatera bagian selatan, Kerajaan Buddha Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-13 Masehi, dimanfaatkan oleh Kerajaan Islam Samudra Pasai untuk muncul sebagai kekuatan baru. Peranan umat Islam di Indonesia dalam perkembangan Islam. Masa penjajahan, umat Islam selalu tampil sebagai pasukan yang berani melawan para penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, Portugis, maupun Jepang. Masa awal kemerdekaan, umat Islam mengisi kemerdekaan dengan merumuskan kedaulatan bagi Indonesia. Tokoh ulama yang memiliki peran di awal kemerdekaan, Kang Han Wakid Hasim yang diangkat menjadi Menteri Agama. Masa pasca kemerdekaan, umat Islam memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan Indonesia. Didirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang bergerak di bidang kemajuan dan modernitas umat. Ketua ICMI pertama B.J. Habibie dikenal sebagai teknokrat tersohor Indonesia. Keteladanan dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kesadaran akan kewajiban berdakwah. Pokok dakwah umat Islam adalah menyeru kepada kebaikan dan memerangi kemungkaran atau amar ma'ruf nahi munkar. Menerapkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Ajaran Islam bersikap terbuka sehingga dapat masuk dalam aspek kehidupan dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Menyebarkan misi Islam sebagai rahmat bagi semua. Islam disebut agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang memberikan pencerahan bagi seluruh alam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.